Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidq wal wafa amma ba'd. Insyaallah hadal yawm سأبلغكم فائدة من الكتاب الفقه الميسر من صفحة 21 إلى 22. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-mas'alah tsalitsah, permasalahan yang ketiga. Al-ma' idza khalatathu an-najasah, air ketika tercampur dengan najis. Al-ma'u idza khalatathu an-najasah faghayyarat ahadun awsafahu ats-tsalatsah, rihuhu aw ta'muhu aw launuhu, bahwa najasun bil ijma'i la yajuzu isti'maluhu. Ketika tercampur dengan najis dan berubah salah satu dari sifat-sifatnya yang ketiga, itu adalah yaitu baunya atau rasanya ataupun warnanya, maka dia najis sesuai dengan ijma' ulama dan tidak boleh menggunakan air itu untuk bersuci. Fala yarfa'ul hadath wala yazilul khabath, maka dia tidak mengangkat hadas dan juga tidak menghilangkan kotoran. Sawaun kana katsiran aw qalilan, sama meskipun dia banyak airnya ataupun sedikit. Amma in khalitatuhu an-najasah walam taghyiru ahadun awsafahu. Adapun jika tercampur dengan najis, adapun jika air itu tercampur dengan najis dan tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya, fa in kana katsiran lam yanjusu wa tahsilut at-taharatu bi, maka jika airnya itu banyak maka tidak najis airnya dan bisa dipergunakan untuk bersuci. Wa amma in kana qalilan fayanjusu wa la tahsilut at-taharatu bi, dan adapun jika air itu sedikit maka air itu menjadi najis dan tidak dapat menghasilkan taharah dengannya. Wahaddul ma'i al-katsir ma walagha qullataini faksar wal qalilu ma duna dzalik, dan batasan untuk air yang banyak itu adalah melebihi dari 2 kula, maka adalah air yang banyak, sedangkan yang sedikit adalah air yang kurang dari 2 kula itu. Wa dalilu ala dzalika haditsun Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dan dalil atas itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yanjusuhu syai'un. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika air itu suci maka tidak menajiskannya yang lain, maka tidak akan menajiskan sesuatu. Wa haditsun Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza balagal ma' qullataini lam yahmilul khabath, jika air itu lebih dari 2 kula maka tidak membawa kotoran. Jadi di sini keempat syaikh yang telah terpilih dari banyak-banyaknya syaikh itu membuat kitab Fiqh Muyassar yang di dalam halaman 21 sampai 22 ini menjelaskan masalah yang ketiga, yaitu tentang ketika air ini tercampur dengan najis. Di sini terdapat 2 kondisi, dan juga dari 2 kondisi itu terbagi menjadi 2 kondisi lagi. Untuk kondisi yang pertama adalah ketika air itu tercampur dengan najis dan berubah warnanya atau berubah salah satu dari 3 sifatnya, entah itu baunya, warnanya, ataupun rasanya, maka itu pasti najis, entah itu airnya banyak ataupun airnya sedikit. Di sini saya mengatakan air banyak itu jika airnya lebih dari 2 kula, dan air sedikit itu jika air itu kurang dari 2 kula meskipun hanya setetes saja. Maka jika air itu entah itu banyak atau sedikit itu tercampur dengan najis dan salah satu sifatnya itu berubah, maka itu dipastikan najis sesuai dengan ijma' para ulama dan tidak dapat mengangkat hadas ataupun menghilangkan khabath atau kotoran. Sedangkan jika air itu tercampur dengan najis tetapi tidak mengubah salah satu dari 3 sifatnya atau tetap, entah itu warnanya, baunya, ataupun rasanya itu tetap, maka ada 2 kondisi di dalamnya. Itu jika airnya sedikit maka tetap najis meskipun tidak ada yang berubah darinya. Kalau itu banyak maka maka itu tetap bisa digunakan untuk bersuci. Di sini air yang banyak adalah lebih dari 2 kula seperti yang saya katakan tadi. Jika tercampur dengan najis tetapi tidak berubah salah satu dari sifatnya,
maka itu tetap suci dan bisa digunakan untuk bersuci pula. Dan dalil dari yang saya jelaskan barusan itu ada dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya air yang suci itu tidak menajiskan sesuatu. Maksudnya air yang suci di sini ada al-ma'u tahur adalah air yang lebih dari 2 kulah, yaitu air yang banyak. Dan dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad bersabda, jika air itu lebih dari 2 kulah, maka dia tidak membawa najis atau kotoran. Kemudian di sini ada beberapa kondisi lain, yaitu contohnya seperti ketika ada air dan di dekatnya itu ada tempat kotoran. Jika airnya itu berbau, tetapi air itu memiliki jarak antara air atau tempat kotoran itu, dan airnya itu tidak berubah salah satu dari sifatnya, kecuali hanya berbau saja, maka itu tetap dihukumi suci oleh salah satu Imam Nawawi. Tetapi jika air itu tetap berubah salah satu dari 3 sifatnya, maka air itu dihukumi najis pula, seperti halnya tempat kotoran itu. Atau ada kondisi lain, ketika ada air yang mengalir, yaitu contohnya seperti sungai, meskipun airnya banyak, tetapi ada salah satu tempat yang di situ ada najisnya. Contoh, di situ ada kotoran. Kemudian air yang di sekitar sana itu menjadi berubah warna atau berbau, maka air yang di sekitar situ pun menjadi najis. Sedangkan di tempat lain yang tidak berubah atau tidak berefek kotoran itu, maka tetap suci. Jadi hanya di tempat itu saja yang najis, di tempat lain itu tetap suci, karena airnya itu lebih dari 2 kulah, bahkan ada sangat banyak, karena itu adalah sungai atau air yang mengalir. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadzi fadlul yawm idza wajadtum minni al-akhta'a qawlan aw fi'lan fataqabbalu dzari wasmahu li. Sallallahu wa yanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa yaftahu 'alaina futuhan arifin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.